Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmat dan karunia-Nya selalu terlimpah kepada kita, tidak putus-putusnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu memang akan menghitung nikmat Allah yang berikan, tidak mungkin bisa menghitungkan dengan alat apapun. Karena yang diberikan oleh Allah Ta'ala mau di dalam diri kita saja, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua nikmat. Di luar yang kita lihat di depan dan di belakang, samping kiri dan samping kanan, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau orang sampai durhaka kepada Allah, sungguh orang tidak beradab, bisa dikatakan orang biadab, orang seperti itu. Nikmat diberikan seterusnya, tapi juga masih tidak mensyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah. Paling tidak disempatkan di pagi hari ini, barangkali untuk mendengarkan satu kalimat, dua kalimat. Barangkali nanti itu bisa menggugah hati kita dari rasa kelalaian untuk menjadi orang yang sadar kembali bahwa kita itu memang ciptaan Allah yang harus taat dan patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, seperti biasanya kita senantiasa baca Al-Quran. Sebenarnya utamanya adalah tafsirnya ini. Ini hadisnya itu sebagai tambahan. Ya, supaya kita tidak melalaikan apa yang sudah pernah kita kaji. Monggo ya dibaca dulu surat Az-Zariyat, surat nomor 51, yaitu angin yang menerbangkan itu judulnya surat Az-Zariyat itu. Isinya di sini diantaranya adalah tentang bagaimana kalau nanti orang yang bertakwa itu sudah menghadap kepada Allah, apa yang akan diberikan luar biasa sekali. Monggo dibaca Bu siapa? Bu Novita. Bu Novita, monggo Bu Novita yang sudah siap ini dibaca. Silakan Bu Novita. Inggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Terjemah surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 21. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang masih kena mute jadi ya. Nah, baiklah, terima kasih Bu Novita atas ya bacaan Al-Qur'annya. Itu hasil dari gemblengan para ustadz kita yang berada di Ashifa ini, yang dulu mungkin banyak yang masih perlu diperbaiki, sudah bisa baca tapi masih salah-salah. Sekarang sudah bacanya sudah bagus-bagus ya. Kalau suara bagus seperti suaranya misalnya Bu Lina, Bu Budi, itu ya memang karunia. Tapi yang benar itu bisa saja semua kita membacanya dengan benar. Ya tentu kalau setelah itu yang diperlukan adalah latihan, karena ketangkasan diperlukan dari latihan. Baiklah, ya akan saya sampaikan dulu ayat Al-Quran. Jadi yang penting sebenarnya adalah Al-Qurannya ini, ya supaya bisa membumi kepada jiwa diri kita ini. Kalau yang fikih itu bisa mungkin kita baca 1 kali, 2 kali sudah selesai. Tapi Al-Quran ini setiap hari semakin kita baca, semakin menghunjam rasanya dalam hati, semakin menyinari wajah yang kita miliki ini. Hati kita bersinar, wajahnya juga bersinar, jalannya untuk menuju kepada kebenaran, kebaikan itu adalah terbuka lebar. Itu dengan Al-Quran. Hudau wa nuran wa imaman wa rahmah, ya. Jadi petunjuk, ya, cahaya, pembimbing, ya, dan merupakan kasih sayang dari Allah, yaitu Al-Quran ini. Oleh karena itulah ya, kita baca Al-Quran dulu sebelum kita yang lain. Dia nanti seandainya waktu untuk menerangkan bab najis itu misalnya cuman sedikit, tidak jadi masalah, ya. Yang penting Al-Qur'annya sudah kita mulai kita hayati, dan ini suatu dorongan kepada kita semua. Yuk kita mempelajari Al-Qur'an menjadi semakin mudah
Jadi kita nanti kalau berbicara tidak mutlak dengan terjemahan saja ya. Kita bisa menghayati kandungan artinya sehingga bisa kita sampaikan dengan bahasa kita tentang terjemahannya. Asalkan tidak menyimpang dan bertentangan tidak masalah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat 15 itu menerangkan tentang keunggulan, kemuliaan, keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena iman kalau dibina terus menjadi meningkat, menjadi takwa kepada Allah, ya, yang artinya nanti akan meningkat menjadi orang yang ihsan, orangnya disebut muhsin, maka orang itu akan menjadi yang luar biasa sekali, akan diistimewakan oleh Allah. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nanti kalau sudah akhir hidupnya dan diputuskan perkaranya, fi jannati wa uyun, akan memasuki surga, di mana surga itu istimewa, banyak mata air yang mengalir mintah dia dari bawahnya. Ada sungai madu, ada sungai air tawar, ada sungai khamr, ada sungai susu. Jadi susu itu tidak satu kaleng, dua kaleng, sungai ya. Dan itu kita bebas minum, dan setelah minum kita tidak kencing ya. Setelah kita makan kita tidak berak. Di surga itu tidak ada tempat ya, WC tidak ada ya di sana. Karena tidak ada orang buang air besar, buang air kecil tidak ada. Sempurnanya Allah membuat ini. Orang kadang bertanya bagaimana mungkin makan, minum dan seterusnya kok tidak berak atau tidak kencing dan tidak BAB. Bagaimana bisa? Orang disuruh memperhatikan bagaimana kalau seorang bayi di dalam perutnya. Bayi itu hidup dan butuh asupan nutrisi dan lain-lainnya. Mestinya makan dia makanan khusus yang diberikan oleh Allah. Tapi di dalam rahimnya seorang ibu, dia tidak pernah buang kotoran. Ya, itu bisa di surga, ya gambarannya lah ya. Kalau kita mau cari identifikasi itu kayak di dalam perut ibumu seorang bayi selama berapa 9 bulan itu ya tidak atas. Kalau hidupnya itu mulai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 hari, tidak buang kotoran. Berapa bulan itu tidak buat kotoran, kalau sudah ditiupkan ruhnya. Begitu orang pun di dalam surga nanti, makan, minum, dan seterusnya, tidak buang yang kotoran. Dan ingat, orang penghuni surga itu tidak seperti di dunia, tambah lama, tambah tua, ya, tambah kulitnya tambah mengerut gitulah, kisut gitu bahasa Jawanya, tambah lama tambah seperti itu. Tapi di surga tambah lama tambah tampan, tambah lama tambah cantik. Sehingga ada seorang yang suaminya keluar jalan-jalan, istrinya di rumah, kemudian ketemu, papa kok tambah cantik, ya, tambah tampan. Iya, mama juga tambah cantik kelihatannya. Itulah Allah Ta'ala membuatnya di surga dulu. Berlawanan, tambah lama, tambah tampan, tambah lama, tambah cantik. Lain dengan di dunia ya. Mereka kekuatannya diberi 100 kekuatan dibandingkan tatkala di dunia ini. Makannya, minumnya, dan mungkin kumpul suami istrinya ya ditambah 100 kali kekuatan. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa supaya kita kepingin masuk surga, tertarik kepada surga. Nah, Allah menceritakan surga ini bagi orang yang bertakwa ini ya. Suasananya seperti apa? Akhizina ma atahum rabbuhum. Dia mengambil, menerima segala macam pemberian Tuhan mereka kepada mereka ya. Diberi makanan, minuman, ya, segala perhiasan dan lain-lainnya diterimanya dengan senang hati. Minta ini diberi, minta itu diberi, apa saja yang diminta diberikan sampai dia bingung minta apa ini, ya, karena tidak ada sudah permintaan ini yang dibayangkan di dunia dulu, kepingin ini dan kepingin itu sudah dapat semua di dalam surga itu, ya. Akhizina ma'atahum rabbuhum, ya, karena innahum sesungguhnya mereka itu kanu qabla dzalika adalah mereka itu sebelum itu tatkala hidup di dunia itu muhsinin, senantiasa berbuat baik. Maka siapa saja yang kepengen meraih surga, hendaklah ayo berbuat baik. Tidak ada surga bagi orang yang jahat ya.
orang yang dengki, orang yang sombong, tidak ada. Jadi yang berbuat baik, kata Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dulu mereka itu senantiasa berbuat baik tatkala di dunia. Apa perbuatan baik yang ditonjolkan oleh Allah di dalam ayat ini? Kanu adalah mereka itu qalilan sedikit sekali minalaili di waktu malam mayahjaun, mereka itu tidur. Jadi tidurnya sedikit di waktu malam. Jadi kalau kita misalnya tidur sore ya, jam berapa itu? Tidurnya jam 9 ya. Ini jam 2 sudah bangun, jam setengah 2 bahkan sudah bangun untuk menghadap kepada yang tercinta, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Jadi bangun malamnya mereka itu senantiasa dikerjakan kanu qalilan minal-laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur setelah melaksanakan sholat tahajud, setelah melakukan sholat malam, ya, mereka yastaghfirun, itu senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sholat tahajud diawali dengan sholat iftitah, ya bangun malam berdoa ya tentunya di sholat iftitah. Kemudian sholat malam sebanyak 8 rakaat, witir 3 rakaat, berarti jumlahnya 3 rakaat. Sudah selesai baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, sampai waktunya subuh. Setelah subuh kita lanjutkan sholat berjamaah di masjid ya. Tentunya itu kalau laki-laki, kalau ibu-ibu di rumah tidak masalah ya. Wabil asharum yastaghfirun, dan di waktu sahur senantiasa mohon ampun kepada Allah. Tidak hanya itu, orang yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala ada sifat yang dimiliki lagi, wa fi amwalihim, dan terhadap harta yang mereka miliki ya, hakun, ada hak, lisail, bagi orang yang minta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak minta pun diperdulikan. Orang yang minta diberi, orang yang tidak minta juga diperhatikan. Inilah yang menyebabkan Allah mengistimewakan orang-orang yang bertakwa ini dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai, di bawahnya sungai-sungai ini ya. Karena surga itu bertingkat di sana ya. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, dan hartanya yang dimiliki ada hak bagi orang yang minta maupun orang yang tidak meminta kepadanya ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan sebenarnya kalau kamu ingin beriman kepada Allah, perhatikan bumi ini yang diciptakan oleh Allah untuk kamu ini. Kalau kamu perhatikan itu, semua akan menambah keyakinan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita melihat gunung-gunung yang berapi, kemudian memuntahkan laharnya. Kalau kita dengar ceritanya Gunung Krakatau meledak ya, atau meletus sampai di Australia, itu getarannya atau dampaknya sampai terasa di sana. Betapa Allah Maha Kuasanya ya, seperti itu membunuh, mematikan pada saat itu 36.000 manusia. Ya, gunungnya itu kekuasaan Allah, bukan begitu saja, tapi memang dikehendaki oleh Allah, dan gunung meletus itu ada yang menggerakkan. Oleh karena itulah, kalau kita memperhatikan alam semesta itu, maka timbullah keyakinannya kepada Allah, imannya kepada Allah menjadi kokoh, menjadi kuat ya, jadi kuat ini. Wa fi anfusihim, dan juga wa anfusikum, juga di dalam diri kalian ya. Itu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu mata melihat, kelihatan semuanya. Begitu mata ketutup, semua sudah tidak kelihatan. Jadi dunia ini hanya bisa ditutupi dengan kulit kepala, kulit mata saja yang sedikit itu. Begitu ditutupkan, dunia yang besar ini sudah tertutup, tidak kelihatan. Kalau Allah menghendaki memang seperti, perhatikan itu. Itu kekuasaan Allah ya. Bisa menjadikan dunia nampak terang hanya dengan membuka satu kelopak mata saja. Sebaiknya juga akan ditutuplah ya, dunia seluruhnya dengan kelopak mata. Supaya apa? Itu rahmat Allah, supaya kita bisa tidur. Coba kalau kita tidak dibuatkan mata yang secara otomatis seperti itu, betapa sedihnya kita hidup di dunia ini ya.
senantiasa melihat sesuatu yang menakutkan. Dan ingatan kita pun juga dibatasi. Kalau sudah tidur tidak ingat apa-apa. Ya, kalau besok di surga itu kenikmatan terus dirasakan, tidak ada orang tidur di surga ini. Ya, tidak ada orang tidur, maka tidak ada perintah untuk sholat subuh, tidak ada sholat duhur, sholat asar, taklim tidak ada. Tinggal adanya adalah balasan, surga-surga sudah ditetapkan, tingkat-tingkat sudah ditentukan masing-masing di antara kita. Sebagaimana neraka juga sudah dibagikan kepada mereka yang menempatinya. Ya. Ya, wafi abusikum awala afalatu besirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Maka kalau ingin beriman kepada Allah, ya, hendaklah dia memperhatikan hal-hal seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan tentang bahas hal yang najis sampai yang ketujuh, ya. Kita masuk yang ketujuh tentang benda-benda yang dianggap najis dan lain. Kemarin sudah saya terangkan yang banyak ini. Baiklah, monggo Pak Tomo dibaca yang ketujuh. Iya, Ustaz. Yang ketujuh adalah wadi. Wadi yaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ia adalah najis tanpa pertikaian. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, adapun wadi ia adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudu dan tidak usah mandi. Jadi dulu menganggap bahwa air putih, ya pokoknya putih yang keluar itu ya mani, ya. Nah, keluar mani itu ya mesti harus mandi janabah. Maka oleh Siti Aisyah dijelaskan tidak usah mandi ternyata. Ini wadi itu hukumnya adalah seperti najis kotor, ya, yang harus dicuci. Setelah dicuci kemudian wudu tidak perlu mandi. Itulah, ya, agama kita tidak sulit. Terus Pak, dan dari Ibnu Abbas. Dan dari Ibnu Abbas lodaan mengenai mani, wadi dan madi katanya, adapun mani hendaklah mandi. Mengenai madi dan wadi, pada keduanya berlaku cara bersuci. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi. Jadi kalau madi dan wadi cuma dibersihkan seperti orang cawi begitu, ya. Kalau habis kencing itu, sedangkan kalau keluar mani, yaitu tentunya mani yang keluar dengan diikuti dengan syahwat atau rasa nikmat, itu baru mandi. Tapi kalau orang misalnya sakit saja, kemudian tiba-tiba keluar maninya tidaklah diikuti rasa nikmat atau rasa lusuh itu, maka tidak perlu mandi, ya. Di sini nanti kita lanjutkan bahasanya tentang mani, ya. Dan mani itu adalah tidak najis, ya. Mani itu adalah suci karena itu adalah bahan bakunya manusia. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan itu najis. Hanya memang sebagian ulama menganggap itu najis karena keluar dari zakar seorang laki-laki atau dari wanita, ya, dari kemaluan wanita. Maka terus Pak Madi, yakni air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat atau senggama atau ketika sedang bercanda. Kadang-kadang keluarnya itu tidak terasa. Terdapat pada laki-laki dan perempuan, hanya lebih banyak dari golongan perempuan. Hukumnya najis menurut kesepakatan ulama. Hanya bila ia menimpa badan, wajib dicuci. Dan jika menimpa kain, cukuplah dengan memercikinya dengan air, karena ini merupakan najis yang sukar menjaganya, sebab sering menimpa pakaian pemuda-pemudi sehat. Sehingga lebih layak mendapat keringanan atau rusak dari kencing bayi. Jadi kalau kencing bayi kemarin sudah diingatkan, bahwa cukup dipercikkan dengan air untuk laki-laki, kalau wanita ya harus dicuci lah, ya. Dan ini tentang madi, ya, itu adalah kadang-kadang keluar dari mengingat sesuatu yang merangsang lah gampangannya begitu, apa saja, maka keluar dengan tidak disadarinya. Nah ini cukup dicuci saja, setelah dicuci tidak perlu mandi, dan kemudian wudhu, dan kemudian sholat. Hanya kalau mengenai pakaian, ya,
itu sebaiknya diperciki saja, kemudian diusap begitu. Kalau mengenai badannya, ya harus dibersihkan sampai bekasnya itu tidak ada. Kemudian dari Ali radhiyallahu katanya, monggo Pak. Dari Ali radhiyallahu katanya, aku adalah seorang laki-laki yang banyak mazi. Maka aku suruh seorang kawan menanyakan kepada Nabi SAW, mengingat aku adalah suami putrinya. Kawan itu pun menanyakan, maka Nabi menjawab, berwuduklah dan cucilah kemaluanmu. Ya, jadi di sini kadang-kadang saya kok melihatnya, ini kok bagaimana? Kok ya, tawaddo, wudulah, waksil dan cucilah takaroka, ya, kemaluanmu. Nah berarti kalau gitu menyentuh kemaluan kan tidak batal. Jadi pada saat itu wudu dulu, setelah wudu kemudian membersihkan yang kena madi tersebut, ya. Oleh karena itulah di dalam masalah menyentuh zakar, menyentuh kemaluan itu terjadi pertikaian ulama. Nah karena hadis-hadisnya ada juga berlawanan, tapi tidak sampai derajat yang sahih yang untuk memerintahkan bahwa itu harus wudu. Karena tatkala Nabi ditanyakan itu, nanti kita bahas berikutnya, zakar itu bagian dari tubuhmu saja. Ya seperti kalau menyentuh zakar, nah, kemaluan itu sama dengan menyentuh dengan ya paha misalnya, menyentuh lutut itu sama saja. Sedangkan ada hadis yang lain, maka siapa-siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Dari situlah diambil kesimpulan bahwa kalau menyentuh kemaluan itu sebaiknya saja berwudu, tapi tidaklah mesti harus berwudu, ya. Begitu. Ya di sini juga tawaddo, wudulah, ya, waksil dan cucilah zakarokat, ya, zakar kalian. Jadi wudu dulu tidak masalah, menyentuh berarti tidak batal. Terus dari Sahal, monggo Pak. Dari Sahal bin Hanif radhiyallahu katanya, aku mendapatkan kesusahan dan kesulitan disebabkan madhi dan sering mandi karenanya. Maka aku sampaikan hadis itu kepada Rasulullah SAW. Ujarnya, cukuplah kamu berwudu karena itu. Lalu kataku pula, ya Rasulullah, bagaimana yang menimpa kainku? Maka ujarnya, cukup bila kau ambil sesauk air lalu percikkan ke kainmu sehingga jelas olehmu mengenainya. Ya, jadi seperti orang kalau kencing, ya, laki-laki pakai celana itu barangkali ya kencing, dikhawatirkan nanti ada keraguan-keraguan, maka setelah selesai ya kencing itu air satu sauk dicipratkan gitu kepada sekitar daerah, ya, kemaluan itu. Nanti kalau ada air yang ada di situ, oh itu air kemaluan yang dicipratkan tadi, supaya setan tidak mengganggu kita. Wah ini kainmu najis, wah ini najis. Demikian juga kalau kena madhi, ya, kemana madhi, cukup disaukkan air saja, kena pakaian itu kemudian dicipratkan di celana, misalnya kalau laki-laki itu, maka itu sudah cukup, tidak usah dicuci celananya. Kalau dicuci memang lebih bagus, tetapi mungkin suatu saat kita mendapatkan kok seperti ada madhi yang ada di sekitar celana misalnya itu. Cukup disaukkan satu sauk air, kemudian dipercikkan kepada sekitar itu, maka itu sudah dianggap suci dan boleh dipakai untuk sholat. Terus dalam hadis ini terdapat Muhammad bin Ishaq dan ia adalah dhaif. Bila meriwayatkan disebabkan mudallas, hanya di sini ia tegas-tegas meriwayatkan hadis. Terus juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Aslam dengan lafaz aku banyak menemukan kesusahan karena madhi. Maka aku pun datang mendapatkan Nabi SAW dan mengatakan hal itu kepadanya. Maka ujarnya, cukuplah bila kau mengambil sesauk air lalu memercikkan ke atasnya. Jadi meskipun hadis tersebut di atas itu ya disangsikan oleh ulama ahli hadis karena hadisnya dianggap dhaif, maka hadis yang sahih menegaskan di sini, maka tatkala dia banyak mengalami seperti itu, cukup disaukkan dengan satu sauk air,
dipercikkan di sekitar itu, maka itu sudah dianggap suci. Nomor 9, monggo Pak. 9. Mani. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ia najis. Pendapat yang kuat, ia adalah suci, tetapi disunahkan untuk mencucinya bila ia basah dan mengoreknya bila kering. Berkata Aisyah radhiyallahu, ku korek mani itu dari kain Rasulullah SAW bila ia kering, dan ku cuci bila ia basah. Ya itulah sunahnya. Jadi meskipun dia suci, tapi sebaiknya kalau basah ya, dan masih basah, itu dicuci, kemudian kalau sudah kering mengering, itu cukup dikorek, dibuang saja, ya supaya tentunya tidak menyolok pandangan mata. Yang jelas bukan najis. Jadi mani itu hukumnya yang kuat adalah hukumnya suci. Dan dari Ibnu Abbas, monggo Pak. Dan dari Ibnu Abbas katanya, Nabi SAW ditanya orang mengenai mani yang mengenai kain. Maka jawabnya, ia hanyalah seperti ingus dan dahak. Maka cukuplah bagimu menghapusnya dengan secarik kain atau dengan daun-daunan. Ya, dari sini ingus itu juga tidak najis, dahak itu juga tidak najis. Itu sama dengan mani tadi yang mengenai tadi. Jadi tidaklah ia menjadi najis. Jadi kalau kita itu keluar dahaknya itu tiba-tiba kita ludahkan kok mengenai celana, mengenai pakaian, ya cukup dibuat gitu saja, tapi tidak najis. Ya, demikian juga ingus. Yang ke-10 kencing, monggo Pak. 10. Kencing dan tai binatang yang tidak dimakan dagingnya. Keduanya adalah najis karena hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu katanya, Nabi SAW hendak buang air besar. Maka disuruhnya aku mengambilkan 3 buah batu. Dapatlah aku 2 buah. Dan ku cari sebuah lagi tapi tidak ketemu. Maka ku ambillah tai kering. Lalu ku berikan kepadanya. Kedua batu itu diterima oleh Nabi SAW. Tetapi tai tadi dibuangnya katanya. Ini najis. Ya, jadi kotoran itu najis. Jadi kesimpulan sahabat, nah, pada saat Rasulullah mau istinja, ya itu cawi begitu tidak ada air dengan 3 batu yang disunahkan ini, ternyata Ibnu Abbas itu hanya memperoleh 1-2 batu saja. Yang satunya karena cari sulit, kemudian diambilkan tai binatang. Dalam satu riwayat binatang itu adalah keledai. Ya, dan keledai itu tidak boleh dimakan pada saat itu, maka Rasulullah membuangnya. Ya, tidak mau memakai yang batunya dipakai. Itulah kesimpulannya bahwa tai itu najis. Ya, terus Pak. Kemudian ini najis. Ini adalah tai keledai. Dan dimaafkan bila hanya sedikit. Karena susah menjaganya. Berkata Walid bin Muslim, saya tanyakan kepada Auza'i, bagaimana tentang kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya, seperti bagol, keledai, dan kuda? Maka ujarnya, mereka mendapatkan kesulitan disebabkan itu dalam peperangan, dan tidaklah mereka cuci baik dan mengenai tubuh ataupun kain. Ya, jadi ternyata kalau hal-hal itu sulit dihindarkan dalam perang itu, ini ternyata binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya pada saat itu karena diperlukan seperti kuda, ya, keledai dan lain-lainnya. Pada saat itu kalau kuda untuk perang, kalau keledai itu untuk alat angkut, maka kalau mengenai pakaian, mengenai badan, maka tidak diperintahkan untuk mencuci karena pada saat itu memang kondisinya dalam kondisi sulit. Tapi kalau kondisi biasa lebih baik dicuci. Sedangkan mengenai kencing atau hewan binatang yang yang halal dimakan dagingnya, maka dibaca Pak. Mengenai kencing atau tai hewan yang dimakan dagingnya, di antara ulama yang mengatakannya suci ialah Malik, Ahmad, dan golongan dari ulama mazhab Syafi'i. Berkata Ibnu Taimiyah, tak seorang pun di antara sahabat yang mengatakan najis.
Bahkan mengatakan najis itu adalah ucapan yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya di kalangan sahabat yang dulu-dulu. Ya, jadi umpamanya kita mau menyembelih kurban kok kecipratan ya, kencingnya binatang itu atau keletongnya, itulah gampangannya, mengenai pakaian kita, kemudian kita tidak sempat mencuci pulang, maka kita gunakan sholat, tidak masalah. Karena kotoran, kencing binatang, nah yang halal dimakan dagingnya, itu suci, ya tidak najis, ya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan itu najis, kotoran binatang. Dan lain dengan kotoran binatang tadi yang mau digunakan untuk peper tadi atau untuk istinja oleh Nabi tersebut, itu kotoran binatang yang tidak dimakan, yaitu keledai pada saat itu. Tapi untuk binatang yang dimakan dagingnya sudah sepakat seluruh ulama mujtahid ini, maka dia menganggap suci, jadi tidak perlu dibersihkan kalau memang itu sulit kondisinya. Jadi umpama sibuk, begitu kita menangani itu masih kotor, mungkin kena darah, kena itu, kemudian tiba-tiba dia kumandangkan adzan dan iqamah, maka langsung mengikuti sholat, tidak mandi, asalkan wudhu, maka itu termasuk tidak menghalangi sholat, karena itu hukumnya adalah suci, ya. Hukumnya adalah suci. Jadi jangan kita misalnya kalau gitu bilangnya kotoran ayam, ya, kotoran ayam itu juga sama. Karena ayam dimakan itu tidaklah najis, tapi kotor. Nah, kotor itu tentunya juga harus dibersihkan. Ini kotor itu harus dibersihkan, tapi tidak bisa dihukumi dengan najis karena binatang itu halal dimakan dagingnya, ya, sapi, ya, kemudian kerbau dan kambing misalnya itu kotor-kotorannya dan kencingnya adalah suci. Dan karena apa? Rasulullah pernah menganjurkan untuk minum susu unta dan kencing unta tatkala terjadi sesuatu musibah penyakit itu di sana. Itu menunjukkan bahwa kotoran atau kencing binatang yang halal dimakan dagingnya adalah suci. Monggo diteruskan satu, monggo Pak. Dari Anas radhiyallahu katanya, orang-orang Ukul dan Uraina datang ke Madinah dan ditimpa sakit perut. Maka Nabi SAW pun menyuruh mereka untuk mencari unta perahan dan supaya minum kencing dan susunya. Terus? Dan binatang-binatang lain yang dimakan dagingnya dikiaskan kepadanya. Berkata Ibnu Munzir, orang-orang yang mengatakan bahwa ini khusus bagi orang tersebut tidaklah benar. Karena keistimewaan itu tidak dapat diterima kecuali bila ada alasan. Ulasnya lagi, dibiarkan oleh ahli-ahli ilmu, orang-orang yang menjual tai kambing di pasar-pasar dan menggunakan kencing unta buat obat-obatan, baik di masa lalu maupun sekarang, tanpa dapat disangkal menjadi bukti atas sucinya. Terus? Berkata Syaukani, yang kuat ialah sucinya kencing dan sisa makanan dari setiap hewan yang dimakan dagingnya. Berpegang kepada asal dan istishab lil barak, ya, lil baratil asliyah, artinya mempertahankan hukum lama, yakni kebebasan menurut asal, sedang sifat atau keadaan najis itu adalah suatu hukum syara yang berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh asal dan kebebasan. Sehingga ucapan orang yang mengakuinya tidak dapat diterima kecuali bila ada dalil yang dapat dipakai alasan untuk memindahkan daripadanya. Padahal dari orang-orang yang mengatakan najis tidak kita temui alasan tersebut. Ya, jadi kembali kepada hukum yang ditetapkan oleh syariat ini, ya Nabi mengatakan ya tidak halal, tidak najis atau halal, ya, binatang-binatang yang dimakan dagingnya itu. Jadi tidak najis kalau
kencing dan kotorannya, bahkan kencingnya itu boleh diminum, kencing unta itu untuk menyembuhkan satu penyakit tertentu yang menurut hadis yang tadi yang telah dibacakan. Ya kita terima apa adanya sudah. Nah, perkara itu mungkin orang lain tidak suka, itu masalah tidak suka. Tapi secara hukum itu tidak bisa memindahkan dari kesukaan seseorang. Ya. Yang ke-11 binatang jalalah, mengapa? 11. Binatang jalalah. Karena ada larangan terhadap mengendarai jalalah, memakan daging, dan meminum susunya. Dari Ibnu Abbas katanya, telah melarang Rasulullah SAW meminum susu jalalah. Terus? Kemudian dari sebuah riwayat yang artinya Nabi melarang mengendarai jalalah. Dan diterima dari Terus Pak? Dan diterima dari Umar bin Su'aib, dari ayah dan seterusnya dari kakeknya, maka katanya Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai piaraan, begitupun jalalah, baik mengendarai atau memakan dagingnya. Nah, inilah ya larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada larang makan daging jalalah, mengendarai, tidak ada. Larangan-larangan seperti itu, maka ulama-ulama ini supaya tidak berbenturan dengan Al-Quran, larangan Nabi tetap jadi menunjukkan larangan, tapi larangan itu tidaklah pada jatuh kepada haram, tetapi makruh, ya, itu sesuatu yang harus dihindari, ya. Karena kita kalau sudah taat kepada Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah juga harus kita hindari. Binatang jalalah itu artinya binatang yang makan kotoran. Jadi misalnya ada sapi atau apa, domba atau yang lain makan di tempat sampah, itu maka daging sapi itu tidak boleh dikonsumsi, ya. Dan tidak bolehnya itu bukan haram seperti makan babi, itu tidak. Jadi seperti karena itu makruh. Karena binatang-binatang yang makan kotoran itu ternyata banyak mengandung virus atau penyakit. Maka kalau mau dikonsumsi, disembelih, maka harus diisolasi dulu 1 minggu atau 2 minggu, diberi makanan yang baik-baik, ya, baru setelah itu boleh dikonsumsi dagingnya. Atau mungkin ikan lele, ya, ikan lele kalau yang ditaruh di kolam kemudian makannya kotoran manusia, ya, itu di tempat itu dibuat untuk buang air besar dan lain-lainnya, maka dimakan oleh lele-lele itu juga itu tidak boleh dimakan, ya. Itu karena apa? Itu binatang namanya jalalah, berbahaya, banyak mengandung virus. Jadi lele-lele itu yang sudah makan kotoran itu kalau mau dikonsumsi dipindahkan dari satu kolam, diberi makanan-makanan yang bersih, yang baik, ya, selama 1 minggu atau mungkin 2 minggu baru dikonsumsi. Maka ini binatang jalalahnya menjadi sudah hilang, ya. Begitu, ya, monggo teruskan Pak Tomo. 12. Homer, yakni arak. Bagi jumhur ulama, ia adalah najis karena firman Allah Ta'ala Al-Maidah 90 yang artinya sesungguhnya arak, judi, berhala, dan bertenung itu adalah najis, termasuk pekerjaannya setan. Ya, jadi sini rejesun diterjemahkan najis, karena rejesun diterjemahkan najis, berarti kalau begitu, ya, judi itu najis, jadi memakai judi, arak itu juga najis, berhala itu juga najis. Padahal najis yang dimaksud ini najis disentuh. Berarti kalau begitu menyentuh berhala, patung, ya, itu juga najis, ya, bertenung, ya. Kemudian judi berarti itu juga najis. Padahal yang najis yang dimaksud itu najis perbuatan buruk, perbuatan kotor, bukan najis yang dilarang kita menyentuhnya. Terus Pak. Sebagian golongan berpendapat bahwa ia suci, sedangkan kata-kata najis pada ayat tersebut mereka tafsirkan sebagai najis maknawi. Karena kata najis itu merupakan predikat dari arak serta segala yang dihubungkan dengannya. Padahal semua itu sekali-kali tidak dapat dikatakan najis biasa.
Maka berfirman Allah Ta'ala yang artinya hendaklah kamu jauhi najis yang berupa berhala. Ya. Ternyata ya. Nah, terus ya. Ternyata bahwa berhala itu najis maknawi yang bila disentuh tidak menyebabkan kita bernajis. Ya, begitulah ya. Jadi sudah jelas masalah najis maknawi, bukan najis yang bendanya itu kalau disentuh betul-betul najis, bukan. Jadi berhala itu najis tapi najis maknawi ya, najis akidah keyakinan yang menyembah berhala itulah najis. Langsung 13 anjing maka. 13 anjing. Dia adalah najis dan wajib mencuci apa yang dijilatnya sebanyak 7 kali. Mula-mulanya dengan tanah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, mencucikan bejanamu yang dijilat oleh anjing ialah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, mula-mulanya dengan tanah. Ya, inilah syariat yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Nabi. Jadi yang najisnya anjing itu adalah anjing kalau meminum di bejana, ya kemudian ternyata Nabi merintahkan airnya harus ditumpahkan dan bejananya itu untuk bisa dipakai lagi untuk tempat air itu harus dicuci 7 kali, salah satunya diantaranya dengan tanah. Ini namanya ta'budi. Jadi ini tidak bisa dikiaskan kalau anjing menjilat tangan kita atau menjilat kain kita, maka kain kita atau tangan kita harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah tidak bisa, karena tidak ada penjelasan dari Nabi yang itu juga termasuk kalau menjilat kain dan menjilat bagian tubuh dari manusia. Maka kalau ta'budi itu ikuti apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi, tidak ditambah dan tidak usah dikurangi. Insya Allah apa yang kita kerjakan kalau kita mengikuti tuntunan Nabi itulah tuntunan yang paling benar. Fa'inal astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah Al-Quran dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan dari Nabi. Ya, baiklah sudah masuk jam 7, kita lanjutkan mensucikan badan dan pakaian insyaallah ya pada pertemuan mungkin kali lain ya. Yang penting di sini belajar Al-Qur'annya dan fikihnya itu adalah sebagai tambahan ya untuk kita supaya bisa memahami syariat itu dengan benar. Baiklah, saya kembalikan kepada Pak Azwar, monggo Pak Azwar.